Halo teman-teman, senang sekali aku, Evan William, dapat menjumpai kamu lagi di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas soal-soal UTBK Soshum, Ekonomi, materi konsep dasar ekonomi. Soal-soal ini dapat menjadi referensi kamu dalam belajar ketika nanti akan mengikuti UTBK 2022. So, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Ilmu ekonomi bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam titik-titik-titik. 1. Memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Memanfaatkan daya bebas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 3. Menganalisis biaya dan manfaat dari peningkatan alokasi sumber daya. 4. Menganalisis pengeluaran yang semaksimal mungkin dari peningkatan alokasi sumber daya. Teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 1, ada caranya. Nah, soal nomor 1 ini termasuk dalam soal-soal tipe C, di mana untuk pengerjaannya adalah pilihlah A jika jawaban 1, 2, 3 itu benar. Pilihlah B jika 1 dan 3 benar. Pilihlah C jika 2 dan 4 benar. Pilihlah D jika hanya 4 saja yang benar. Pilihlah E jika semuanya benar. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan aturan untuk mengerjakan soal-soal tipe C ini. Oke, jadi ketika teman-teman menjawab A, itu adalah 1, 2, 3 benar. Menjawab B, 1 dan 3 benar. Menjawab C, 2 dan 4 benar. Menjawab D, hanya 4 saja yang benar. Dan menjawab E, jika 1, 2, 3, 4 benar atau semuanya benar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah salah satu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Selain itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menganalisa ongkos dan manfaat dari pola peningkatan alokasi sumber daya. Nah, dari penjelasan aku tadi, berarti yang sesuai dengan pengertian ilmu ekonomi itu ada di nomor 1 dan 3. Berarti untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah pilihan B. Soal nomor 2. Masalah yang paling mendasar dalam ilmu ekonomi adalah A. Menaikkan harga pendapatan orang yang miskin. B. Mencegah terjadinya kesenjangan sosial. C. Mencegah kenaikan harga. D. Keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. E.
bagaimana menjadi orang kaya. Teman-teman, untuk masalah pokok ekonomi atau problem ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Nah, dari penjelasan aku, untuk jawabannya ada di pilihan D, yaitu keterbatasan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Lanjut lagi, soal nomor 3. Persoalan pokok masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat modern adalah: 1. Barang dan jasa apa yang harus diproduksikan? What? 2. Bagaimana cara memproduksinya? How? 3. Untuk siapakah barang tersebut diproduksikan? For whom? 4. Kapan memproduksi barang tersebut? When? Nah, teman-teman, untuk soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 1 yang termasuk dalam soal-soal tipe C. Untuk pengerjaannya, teman-teman bisa melihat penjelasan aku tadi di soal nomor 1. Nah, masalah pokok dalam setiap perekonomian pada dasarnya sama. Dalam hal ini, menurut ekonomi Paul A. Samuelson, ada 3 masalah ekonomi dalam setiap perekonomian. Persoalan pokok dari organisasi ekonomi yaitu berkenaan dengan masalah apa, what, bagaimana, how, dan untuk apa, for whom. Jadi, untuk jawaban soal nomor 3 yang sesuai dengan penjelasan aku tadi, nomor 1 ini benar, nomor 2 juga benar, nomor 3 juga benar. Jika 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 4. Masyarakat harus menggunakan sumber daya dengan cara paling efektif, sebab kebutuhan manusia secara keseluruhan tidak terbatas. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 4, ini adalah termasuk soal analisis hubungan antar hal. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, untuk cara menjawabnya adalah pilihan A, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Jawaban B, jika pertanyaan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Jawaban C, jika pertanyaan benar dan alasan salah. Jawaban D, jika pertanyaan salah dan alasan benar. Jawaban E, jika pertanyaan dan alasan keduanya salah. Langsung kita analisis untuk soal nomor 4. Untuk masyarakat harus menggunakan sumber daya dengan cara paling efektif, mengingat sumber-sumber ekonomi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya. Secara total atau keseluruhan, kebutuhan manusia tak akan terpuaskan atau tidak terbatas. Nah, karena penjelasan aku tadi pertanyaannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat, maka jawaban soal nomor 4 ada di pilihan B. Lanjut lagi, kita ke soal nomor 5. Pertanyaan-pertanyaan dasar ilmu ekonomi dapat dipecahkan dalam sistem organisasi ekonomi, yaitu 1. Ekonomi rumah tangga, 2. Ekonomi perusahaan, 3. Ekonomi dualistik,
4. Ekonomi pasar. Perlu teman-teman ketahui, untuk organisasi ekonomi meliputi A. Rumah tangga konsumsi atau ekonomi rumah tangga, B. Rumah tangga produksi atau ekonomi perusahaan, dan C. Ekonomi dualistik, yaitu hubungan rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 5, ini juga termasuk dalam soal-soal tipe C. Dan untuk menjawabnya, teman-teman bisa melihat aturannya di soal nomor 1. Penjelasan aku tadi, organisasi ekonomi meliputi ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan ekonomi dualistik. Berarti nomor 1 betul, nomor 2 juga betul, dan nomor 3 juga betul. Jika 1, 2, 3 benar, maka teman-teman harus menjawab jawaban yaitu A. Soal nomor 6. Hal pokok yang menjadi masalah ilmu ekonomi adalah A. Biaya dan hasil, B. Pendapatan dan konsumsi, C. Kesejahteraan dan kemiskinan, D. Kebutuhan barang jasa dan pendapatan, E. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan serta barang jasa. Teman-teman, untuk masalah pokok ekonomi adalah kelangkaan, yaitu kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya dan alat pemuas kebutuhan terbatas jumlahnya. Nah, maka dari itu, untuk jawaban soal nomor 6 ada di pilihan E, yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan serta barang jasa. Lanjut lagi, kita sudah di nomor 7. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah A. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia, B. Kelangkaan sumber daya ekonomi, C. Perilaku manusia yang rasional, D. Kesetiakawanan yang tinggi, E. Optimalisasi tujuan. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah hal yang tidak penting bagi ilmu ekonomi. Hal yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah kesetiakawanan yang tinggi. Karena kesetiakawanan tidak termasuk dalam cakupan ilmu ekonomi, melainkan ilmu sosiologi. Jadi, untuk jawaban soal nomor 7 berada di pilihan D, yaitu kesetiakawanan yang tinggi. Soal nomor 8. Jika kebutuhan manusia yang beraneka ragam dapat dipenuhi dengan merasakan adanya kepuasan dari alat pemuas kebutuhan yang ada, maka manusia telah mencapai A. Ketentraman, B. Kebahagiaan, C. Kekayaan, D. Kemakmuran, E. Kedamaian. Teman-teman, jawaban soal nomor 8 adalah D, yaitu kemakmuran. Karena kemakmuran adalah terpenuhinya semua kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang ada. Dan untuk mencapainya, hanya dengan keseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Lanjut lagi, kita ada di soal nomor 9. Pengertian langka di dalam ilmu ekonomi adalah A. Tidak meratanya pendapatan, B. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, C. Barang-barang yang tersedia dikontrol oleh monopoli, D. Banyaknya pengangguran, E. Perlu bantuan pemerintah untuk mendistribusikannya.
Teman-teman, pengertian langka di dalam ilmu ekonomi adalah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 10. Ceteris paribus dalam ilmu ekonomi mempunyai arti semua faktor produksi titik titik titik. A. Sama saja. B. Tetap. C. Berubah. D. Sama pentingnya. E. Semua penting. Teman-teman, untuk ceteris paribus dalam ilmu ekonomi itu mempunyai arti jika semua faktor produksi yang lain bersifat tetap. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu tetap.